Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Semanindea. Di sini kita akan membahas tentang masa pembentukan Nabi Muhammad SAW di Madinah sebagai fondasi peradaban Islam. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Medea dengan NIM 2514090041. Let's go, belajar dengan senang Dea, belajar sejarah dengan asik dan bermakna. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti yang sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapatkan julukan Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota yang bercahaya. Bentar ya, ganti tempat dulu. Sebelum Islam datang, Madinah disebut dengan kota Yathrib. Ketika Nabi Muhammad mulai menampakkan kakinya di tanah Yathrib, maka Yathrib disebut sebagai Madinah Al-Rasul, yang artinya adalah kota Rasul. Dan sebagian lain mengatakan bahwa kota Yathrib berubah nama menjadi kota Madinah, yaitu tepatnya pada tanggal ke-10 pasca hijrah, tepatnya pada wafatnya Rasulullah. Setelah 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan penuh kesabaran. Beliau mengajar tauhid dan akhlak mulia, tetapi kaum Quraisy menolak dan menyiksa pengikutnya. Meski umat Islam bertambah, tetapi kehidupan di Mekah tetaplah sulit. Lalu datanglah perintah Allah, umat Islam harus berhijrah ke Yathrib, sebuah kota yang dikenal dengan kota Madinah. Peristiwa hijrah ini menjadi titik balik besar. Jika di Madinah Islam masih di tahap penanaman iman, maka di Madinah Islam mulai memasuki tahap baru. Yang pertama, yaitu pembentukan masyarakat dan peradaban. Sesampainya di Madinah, langkah pertama yang dilakukan Nabi adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid ini bukan hanya tempat sholat, tetapi juga menjadi pusat ilmu, musyawarah, dan persatuan umat. Dari sinilah lahir generasi muslim yang berilmu dan berakhlak. Yang kedua, Nabi membangun persaudaraan antar umat Islam. Kaum muhajirin yang datang dari Mekah banyak yang kehilangan harta dan tempat tinggalnya, lalu dipersaudarakan dengan kaum Ashar, yaitu penduduk asli Madinah. Mereka saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta rasa kebersamaan yang kuat. Yang ketiga, Nabi membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah perjanjian atau aturan hidup bersama antar umat Islam, kaum Yahudi, dan kelompok lain di Madinah. Piagam ini berisi kesepakatan untuk saling melindungi, hidup rukun, menghormati perbedaan, dan bekerja sama dalam menjaga keamanan kota. Yang keempat, Nabi menjadi pemimpin masyarakat. Beliau tidak hanya menjadi rasul yang menyampaikan wahyu, tetapi juga kepala pemerintah yang mengatur hukum, menjaga keadilan, dan mengayomi seluruh masyarakat atau penduduknya. Dan yang kelima, Nabi mengatur perekonomian umat. Beliau melarang riba, yaitu bunga pinjam yang merugikan orang muslim, mendorong umat Islam untuk berdagang dengan jujur, dan menegakkan zakat agar orang kaya bisa membantu orang miskin. Dengan cara tersebut, kesejahteraan lebih merata dan tidak ada yang dibiarkan kelaparan. Dan yang terakhir, Nabi memperkuat ibadah umat Islam. Di Madinah, umat Islam melaksanakan salat berjamaah, puasa bulan Ramadan, dan zakat secara teratur. Ibadah ini bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membuat umat semakin kompak, disiplin, dan saling peduli. Kesimpulannya adalah, masa Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah masa pembentukan masyarakat Islam yang kuat, adil, dan berperadaban. Fondasi tersebutlah yang melahirkan peradaban Islam yang besar dan membawa rahmat bagi seluruh manusia. Sekian penjelasan saya tentang masa pembentukan Nabi Muhammad SAW di Madinah sebagai fondasi peradaban Islam. Dan sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.